Kajian Islam. Nabi sabdakan yang diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Tirmidzi, dan dia berkata hadis ini hadis sahih gharib, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ala ukhbirukum bi afdala min darajatis siyam was salati was sadaqah. Maukah kalian aku kabarkan tentang sesuatu yang lebih utama daripada derajat puasa, salat dan sedekah? Qala qulna bala. Itu kami menjawab, para sahabat berkata iya. Qal, Nabi bersabda lagu islahu dzatil bait, yaitu mendamaikan permusuhan di antara manusia. Wa fasadu dzatil bait al haliqah, karena rusaknya hubungan di antara manusia adalah sesuatu yang merusak agama. Jadi kalau mau lebih besar lagi pahalanya, damai di antara dua orang. Sekarang contoh lagi misalnya, ibu disuruh pilih. Ada puasa, ada itikaf misalnya. Atau ada ibadah lain. Di antara utama, pahala yang besar utamanya, dan lebih besar pahalanya dibanding itikaf sebulan penuh di Masjid Nabawi, ada pahalanya, Bu. Apa itu? Yaitu mengantar saudara seiman untuk suatu keperluannya. Ngerti, Bu? Nabi SAW bersabda, wala an amshi ma'a akhihil muslim fi hajatin. Aku pergi dengan saudaraku yang muslim untuk satu keperluannya. Kata Nabi SAW, ahabbu ilayya min an a'takifa fil masjid syahra. Lebih baik bagiku dibanding aku itikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan penuh. Jadi kalau ibu diajak sama teman, yuk ikut yuk. Gitu. Jangan hanya pas mau diajak makan aja baru senang. Gitu. Ikut yuk. Gitu. Mau kemana? Traktir tapi ya. Nah kalau ibu udah buat syarat-syarat apa tapi ini beliin ini beliin itu, aduh. Ibu cuma nganter dia sebentar nih. Entah dia ke rumah sakit, entah dia beli apa. Hanya sebentar, berapa jam kita antar. Tapi itu kata Nabi lebih baik dibanding iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan penuh. Besarnya pahala. Kadang-kadang kan kita berat untuk melakukan. Nah inilah. Jadi bab mempelajari jenis-jenis amalan tertentu. Maka ini juga menjadikan salah satu penyebab kita memiliki nilai tinggi di sisi Allah. Contoh lagi misalnya. Kita lihat misalnya di antara amalan-amalan lain yang sebagaimana diriwayatkan dari Umamah Al-Bahili, dzikra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan, disebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang 2 orang. Ahaduhuma 'abid wal akhar 'alim. Salah satunya adalah ahli ibadah dan yang lainnya adalah orang yang berilmu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul 'alim 'ala al-'abid kafadli 'ala adnakum. Keutamaan orang berilmu dibanding ahli ibadah seperti keutamaanku dibandingkan orang-orang yang paling rendah di antara kalian. Nah di sini kita lihat apa? Bahwa menuntut ilmu jauh lebih besar pahalanya dibanding ibadah, apalagi itu ibadah sunnah. Makanya di antara perkataan Ibnu Abbas apa? Mempelajari ilmu pada sebagian malam lebih aku cintai daripada menghidupkan seluruh malam, yaitu dengan ibadah seluruh malam, Bu. Karena itu adalah salat sunnah. Bahkan Mutattar bin Khair dia berkata keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan amal, dan sebaik-baik agama kalian adalah al-wara', yaitu menjauhkan diri dari perkara-perkara yang syubhat. Bahkan kata Sufyan Ats-Tsauri tidak ada satu amal pun yang lebih baik daripada menuntut ilmu jika niatnya benar. Bahkan Abu Qatadah rahimahullah berkata satu bab ilmu yang dihafal oleh seorang untuk memperbaiki dirinya dan memperbaiki orang yang ada setelahnya lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Karena itu duduknya kita kalau ibu disuruh pilih nih, mau rajin salat duha 100 rakaat atau duduk nuntut ilmu, maka tetap lebih besar pahalanya duduk nuntut ilmu. Walaupun di belakang ada yang ngantuk gitu kan, ambil tidur gitu kan. Tetap karena itu salat sunnah ini hukumnya wajib. Nanti kita akan singgung di bab bahwa salah satu yang menjadikan pahala sebuah ibadah itu besar di sisi Allah, apakah dia itu wajib atau sunnah. Makanya memilih jenis-jenis ibadah ini akan menjadikan
pahala kita semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, sama juga kalau kita disuruh milih mau ke mall atau ke masjid gitu kan. Gitu. Ibu pilih kemana? Pilih kemana? Masjid lah kata gitu. Serius coba, tapi kalau ibu ke masjid lebih bahagia ke mall apa ke masjid? Bu, lebih bahagia ke mall apa ke masjid? Gak mungkin dua-duanya, Bu. Ya. Coba lihat, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Bagian bumi yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Bagian bumi yang Allah murkai adalah pasar-pasarnya. Jadi kalau ibu bahagia dan senang di mall, di pasar, berarti kita bahagia di tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu misalnya kita juga di antara apa perkara yang juga misalnya kita disuruh puasa. Puasa sunnah terutama. Kalau ibu disuruh puasa, mana lebih abdal dan puasa apa yang saya pilih? Maka pilih puasanya Daud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyam ilallah siyami Daud." Puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasanya Daud. Kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari. Wa habbus salati ilallah salati Daud. Salat yang paling dicintai oleh Allah adalah salatnya Nabi Daud alaihissalam. Karena yanamu nisful lail, dia tidur setengah malam. Wa yaqumu thulutha, dan beliau berdiri di sepertiga malamnya. Wa yanamu sudusa, dan beliau tidur di seperenam malamnya. Nah di sini muttafaqun alaih diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim. Gitu. Nah ini jadi kita perlu untuk memilih mana amalan-amalan yang paling utama, sehingga kita tahu posisinya. Kayak misalnya mau sedekah. Mau sedekah, di mana sedekah yang paling afdal? Pertanyaan gitu kan. Sebenarnya ada 5 rumus yang kalau ibu lakukan sedekahnya akan lebih berlipat ganda dibanding gak ngerti ilmunya. Tetapi salah satunya Nabi pernah mengasih kita kepada 4 tempat sedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. 1 dinar yang diinfakkan di jalan Allah. Wa dinaran anfaqtahu fi raqabah, 1 dinar yang kamu infakkan untuk membebaskan seorang budak. Wa dinarun anfaqtahu tasaddaqta bi 'ala miskin, 1 dinar yang sedekahkan untuk orang miskin. Wa dinaran anfaqtahu 'ala ahlik, 1 dinar yang kamu infakkan untuk biaya hidup keluargamu. Nabi sabdakan a'dhamha ajran, yang paling besar pahalanya alladzi anfaqtahu 'ala ahlik, yang kamu gunakan untuk biaya hidup keluargamu. Jadi jenis-jenis amalan tertentu itu memiliki keutamaan dibanding dengan amalan-amalan yang lainnya. Makanya memilih, mengetahui mana yang lebih utama di saat ini, itu akan menjadikan kita lebih bisa meraih pahala lebih dibanding kalau kita tidak mengerti akan perkara tersebut. Ini adalah salah satu di antara perkara yang menjadi perhatian para salafus saleh. Mereka ingin bahwa amal mereka itu memiliki nilai lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi yang pertama. Faktor dilipat gandakan sebuah kebaikan adalah jenisnya. Makanya mengetahui jenis amalan mana yang utama, ini akan menjadikan kita fokus untuk melakukannya. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, yang menjadikan sebuah ibadah itu juga nilainya tinggi di sisi Allah adalah perbedaan keutamaan amal berdasarkan wajib dan sunnahnya. Maka ibu-ibu kalau mau beramal, lihat ini hukumnya apa. Apakah sifatnya wajib atau sifatnya sunnah. Ada kalanya iblis laknatullah alaihi demi mengurangi pahala kita, dia menyibukkan diri kita lebih lama melakukan yang sunnah dibanding yang wajibnya. Karena ini kebanyakan dicontohkan di masyarakat kita. Coba kita lihat sekarang. Dimanapun di masyarakat kita, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, di masjid-masjid yang ada, mana lebih lama sholat dibanding zikir? Mana lebih lama sholat dibanding zikir? Zikir, Bu. Sholatnya cuma 5 menit, zikirnya sampai setengah jam. Padahal itu hukumnya sunnah. Dan kalau kita lihat contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa? Nabi itu yang lama sholatnya, zikirnya yang sebentar. Nah, mengetahui perkara-perkara untuk ilmu.
tadi nuntut ilmu dengan ibadah, tetap lebih pahala, lebih besar pahala nuntut ilmu dibanding dengan ibadah. Ibu, suami ada di rumah, maka enggak boleh puasa kecuali izin suami. Kalau puasanya puasa sunnah. Gitu. Makanya kalau ibu pergi, kita kan kepengen puasa. Tetap Bu, karena kewajiban ibu itu adalah pertama, melayani suami. Dan ini adalah wajib, sementara puasa ini adalah sunnah. Maka tetap pahala melakukan yang sunnah lebih besar. Itulah yang menyebabkan apabila kita salat sunnah dan orang tua memanggil kita, maka batalkan salat kita, penuhi panggilan orang tua. Karena memenuhi panggilan orang tua hukumnya adalah wajib, sementara salat itu sunnah. Dan memperbanyak juga amalan-amalan sunnah, ini juga penyebab kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'adani waliyan faqad adzantu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka aku telah mengumandangkan perang kepadanya. Wa man taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taradtu 'alaihi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Jadi kalau perkara itu wajib, maka berusahalah mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara ini. Kita lihat contoh misalnya. Ada orang sibuk memperbanyak zikir, memperbanyak salat sunnah, tetapi dia lupa berjilbab. Camkan baik-baik. Kalau ibu masih masih setengah-setengah memakai jilbab, bisa saja dosa tidak berjilbab tidak bisa ditutupi oleh pahala salat. Sekarang coba. Ketika ibu sholat, karena ini adalah ibadah, maka untuk diterima punya tahapan-tahapan syaratnya. Dan belum tentu ibadah kita diterima. Benar? Benar kan? Tetapi ketika tidak berjilbab, itu udah pasti dosa. Dosanya pasti ada. Dan sekarang tanya lagi, berapa lama ibu sholat? Berapa lama sholatnya? Hah? 5 menit. Berapa lama tidak pakai jilbabnya? Hah? Berapa lama tidak pakai jilbabnya? Oh, sekarang ketika ibu tidak berjilbab, setiap laki-laki yang lihat ibu tanggung dosanya. Lalu ibu misalnya kalau udah tidak pakai jilbab, biasanya apa, Bu? Pakai parfum, badannya banyak pakainya. Bisa nggak mandi pakai parfum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyumam ra'atin ista'tarat famarat ala qaumin liyajida rihaha fayazani. Tidaklah seorang wanita lewat di depan seorang laki-laki, depan kumpulan laki-laki agar dia dicium baunya, maka dia itu wanita pezina. Tiap hari ngelakuin itu, Bu. Salat belum tentu diterima oleh Allah. Udah salatnya belum pencontoh Nabi, udah salatnya cepat-cepat, bacaannya keliru lagi, nggak ngerti artinya lagi. Komplit dah gitu kan. Gitu. Belum tentu diterima salatnya. Tapi itu dah ibu akan lakukan semua itu. Lalu apa? Lamanya jeda kita sholat. Sholat sebentar, udah cepet-cepet. Gak punya waktu. Dandannya lama. Mana lebih lama dandan dibanding sholatnya, Bu? Ibu-ibu mengerti aja gitu. Bayangkan bisa aja. Oh, sholat kita belum tentu diterima. Belum lagi amal-amal lain. Belum biasanya kalau ibu kumpul, kepada mereka-mereka seperti ini, udah kadang-kadang cekikikan, ngomong gak jelas, ngerumpi. Kalau update status lama, sholatnya antar dulu. Tapi pengen awal-awal masuk surga. Hati-hati, Bu. Pahalanya ini yang harus ibu hati-hati. Kasihan. Makanya kalau ibu lihat, kenapa wanita paling banyak masuk neraka? Karena rata-rata dosa-dosa penyebab masuk neraka paling disenengin wanita. Di kepala ibu aja nih, itu ada sekitar 20 dosanya. Kepala doang, wilayah kepala doang. Dosanya mana? Lihat. 1, tidak pakai jilbab. 2, nyukur alis. Ya kan, Bu? Di alis dicukur, lalu buat alis
Palsu. Itu yang minta nyukur alisnya, yang dicukur alisnya, dua-duanya dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Lalu selanjutnya pakai gigi kawat. Lalu giginya dikikir agar giginya kayak apa? Kayak kelinci. Gitu. Ya kan? Gitu. Lalu pakai bulu mata. Lalu pakai bulu mata palsu tuh. Lalu pakai wig. Nyambung rambut. Ibu pakai wig itu walaupun pernikahan itu haram, Bu. Kajian Islam.